Tips dan trik Rera Ayo Masak. Channel khusus pemula yang suka baking dan suka masak. Teman-teman, kali ini saya akan membahas, ini bukan resep ya teman-teman ya. Di video saya yang sebelumnya ini sudah saya bahas tentang ciri-ciri emulsifier yang rusak, dan satu lagi mengenai solusi mengatasi emulsifier yang rusak. Dan untuk video yang kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana sih ciri-ciri emulsifier yang rusak, adonannya seperti apa, karena kan sebelumnya tidak sempat terekam ya teman-teman ya. Jadi kali ini kebetulan ini sempat terekam, namun kali ini bisa dilihat ya bagaimana untuk ciri-ciri apabila cake atau bolu yang kita gunakan menggunakan emulsifier yang rusak. Bisa dilihat adonannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, yuk langsung simak ya. Nah, awalnya seperti biasa sudah kita siapkan telur, lalu gula pasirnya dan emulsifiernya. Namun sebenarnya untuk emulsifiernya ini saya sudah curiga seperti agak keras ya teman-teman ya, namun tetap saya gunakan. Nah, ketika memixer ini betapa terkejutnya. Jadi biasanya kan 10 menit itu sudah mulai kental berjejak, namun ini saya hampir setengah jam ini baru mencapai kental berjejak. Itu pun masih terdapat gelembung-gelembung kecil ya teman-teman ya, yang tidak bisa hilang. Saya sudah curiga ini pasti emulsifiernya rusak, namun saya akan tetap lanjutkan ya ini untuk memberitahu teman-teman bagaimana sih kalau emulsifiernya rusak. Terlihat ya teman-teman ya, banyak gelembung-gelembung kecilnya meskipun ini adonannya sudah putih ya, kental berjejak. Nah, ketika ditambahkan tepung itu akan terlihat bahwa tepungnya sedikit susah ya untuk bercampur ya teman-teman ya. Jadi akan menggumpal seperti itu untuk tepungnya. Tetap saja ini kita aduk ya teman-teman ya. Nah, terlihat ya susah menyatu ya. Ketika dituang margarin cair pun ini akan langsung menuju ke bawah. Nah, seperti ini. Biasanya kalau untuk adonan normal itu ketika dituang margarin cair itu akan di atas ya, tidak langsung turun ke bawah. Namun ini sudah langsung turun ke bawah. Nah, seperti ini untuk adonannya. Cair ya teman-teman ya, hasilnya ya tidak kental, namun ini malah cair. Dan terlihat itu gelembung-gelembungnya masih tetap ada ya. Ketika dituang di loyang pun itu gelembungnya juga tidak akan hilang. Nah, ini kita langsung untuk panggang ya. Terlihat ya ini di loyangnya. Ketika sudah dipanggang itu tidak sampai 30 menit sudah matang ya teman-teman ya. Dan ini tidak mengembang. Nah, terlihat ya. Jadi untuk adonan kuenya itu tidak mengembang. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini di pinggir-pinggirannya ini sedikit crispy ya teman-teman ya. Ciri-ciri adonannya seperti itu kalau emulsifiernya rusak ya. Nah, ketika kita lihat bagian dalamnya, nah seperti ini teman-teman. Jadi motifnya pun tidak muncul ya. Nah, itu akan tenggelam motifnya. Dan ciri-cirinya, mohon maaf agak blur ya untuk videonya, jadi terlihat ada titik-titik terigu yang tidak bisa mencampur dengan adonannya ya, dan terlihat pori-porinya besar ya itu ya. Kalau teman-teman membuat cake seperti ini berarti kemungkinan besar emulsifiernya rusak ya teman-teman ya. Saat itu memang saya membeli emulsifier ini kurang lebih 2 bulan lebih mungkin ya. Jadi saat itu saya sudah membelinya, namun ini tidak segera saya gunakan ya teman-teman ya. Dan ini permasalahannya, ini emulsifiernya ini kan seperti apa ya, repack ya. Dan di sini tidak tertulis kadaluarsanya kapan. Kondisinya memang sebenarnya masih tertutup, namun untuk sablonannya ini juga sudah mulai memudar ya untuk emulsifiernya. Nah, kalau teman-teman mencoba emulsifier yang akan digunakan padat, itu sebaiknya jangan digunakan ya teman-teman ya. Khawatir untuk bolunya nanti akan bantat seperti itu. Nah, mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, ini boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Follow aku untuk tahu tips-tips selanjutnya.